Ada yang tahu nggak apa itu oligohidramnion? Kalau belum, silahkan simak video berikut sampai habis. Halo, selamat datang di Kryo Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Oni. Hari ini kita akan ngomongin oligohidramnion. Aku sudah pernah bahas kebalikannya, yaitu polyhidramnion atau air ketuban yang berlebihan di video yang lalu. Silahkan kalian nonton kalau misalnya kalian belum tahu apa itu polyhidramnion. Nah, oligohidramnion ini adalah kebalikannya dari polyhidramnion. Kalau polyhidramnion itu air ketuban yang berlebihan, oligohidramnion ini adalah air ketuban yang kurang. Biasanya air ketuban yang berkurang ini ditemui di akhir trimester 3 atau seringnya kalau misalnya sudah lewat HPL gitu ya. Jadi udah lewat hari-hari perkiraan lahir, biasanya nih air ketuban ini akan berkurang. Nah, tapi berkurangnya ini ada yang normal dan ada yang abnormal. Nah, yang nggak normal ini yang oligohidramnion. Tapi oligohidramnion ini juga bisa loh terjadi di trimester 1 atau di trimester 2. Penyebab oligohidramnion sendiri belum diketahui pasti, tapi ada beberapa tersangka yang diduga menjadi penyebab terjadinya oligohidramnion ini. Yang pertama adalah bocornya membran amnion atau biasa kita kenal dengan ketuban pecah dini atau ketuban yang rembes. Nah, biasanya kalau ketuban pecah dini atau ketuban rembes itu sebenarnya ibu bisa merasakan ya, mungkin ada sesuatu cairan yang keluar dan baunya itu berbeda dengan pipis dan itu keluar terus-menerus tapi bukan keputihan. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab ketubannya itu berkurang ya, iyalah soalnya kan bocor kayak gitu. Nah, penyebab yang kedua adalah kalau misalnya ada kelainan genetik. Ini bisa jadi kalau misalnya pembuahannya memang kurang sempurna. Jadi dari sananya itu ada masalah sehingga akhirnya mungkin ginjalnya janin ini tidak berkembang sempurna. Kita tahu kalau air ketuban ini salah satunya adalah berasal dari air seni atau air kencing janin. Nah, kalau misalnya ginjal janin ini tidak berfungsi secara sempurna, maka otomatis produksi urinnya pun ada dua kemungkinan, bisa jadi berlebihan atau bisa kurang. Nah, kalau kurang ini jadi oligohidramnion. Kemudian ada juga kalau misalnya kehamilannya kembar. Jadi memang kalau kehamilannya kembar ini beresiko mengalami defisiensi amnion atau cairan ketubannya ini jadi lebih sedikit. Selanjutnya ada kelainan plasenta. Yang pertama adalah kalau misalnya plasentanya lepas duluan. Nah, kalau plasentanya lepas duluan, ini dia juga bisa menyebabkan perdarahan dan berkurangnya jumlah air ketuban. Yang kedua, kalau misalnya plasentanya kurang bagus, sehingga aliran nutrisi ke janin itu berkurang. Otomatis kalau aliran nutrisi ke janin itu berkurang, janinnya ini juga bisa memproduksi urin yang lebih sedikit. Nah, akhirnya jadi oligohidramnion. Dan ada juga karena faktor obat-obatan. Inilah sebabnya kenapa ibu hamil itu tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan sembarangan. Karena ada beberapa obat yang bisa menyebabkan ketuban ini jadi sedikit. Misalnya obat-obat antiinflamasi yang non-steroid. Nah, makanya kalau kalian sakit ketika kalian hamil itu memang harus periksa ke dokter, bukan sok tahu minum obat sendiri. Selain penyebab yang aku sebutkan tadi, ada juga beberapa ibu yang memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami oligohidramnion. Resiko lebih tinggi ini bukan berarti kalau kamu termasuk ibu beresiko kamu pasti mengalami oligohidramnion, itu nggak kayak gitu ya. Cuman kalau kamu punya faktor resiko ini dibandingkan dengan ibu yang nggak punya, itu kamu punya resiko lebih besar, sehingga tentunya harus lebih aware dan harus lebih waspada. Nah, kalau kamu punya hipertensi kronik atau darah tinggi ya, hipertensi itu, terus diabetes atau penyakit gula, terus misalnya kamu mengalami preeklamsia atau keracunan kehamilan, kamu berisiko untuk mengalami oligohidramnion. Terus kalau misalnya kamu dehidrasi atau kurang cairan ketika hamil dan misalnya kamu menderita suatu penyakit seperti lupus, itu juga berisiko untuk mengalami oligohidramnion. Emangnya kenapa sih kalau oligohidramnion? Emangnya bahaya? Nah, karena oligohidramnion ini sebenarnya seringnya terjadi di trimester 3 ya. Tapi kalau misalnya dia terjadi di trimester 1 dan 2, maka dia itu bisa menyebabkan prematuritas, cacat lahir, keguguran, dan IUFD atau kematian janin. Jadi janinnya meninggal di dalam kandungan. Sedangkan kalau misalnya terjadi di trimester 3, biasanya itu bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan janin atau IUGR, fetal distress, dan resikonya adalah kehamilannya diakhiri dengan
seksio sesarea, karena kadang-kadang kalau misalnya mau persalinan normal ketubannya udah sedikit itu bisa beresiko fetal distress. Kita sama tahu ya, soalnya air ketuban ini memang adalah salah satu faktor yang penting yang mendukung kesejahteraan janin. Kalau kalian belum paham kenapa sih air ketuban itu penting, kalian bisa juga tonton video aku tentang air ketuban. Nah, karena penting, ketika dia jumlahnya terlalu banyak atau terlalu sedikit tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan janin. Aduh Bu, aku jadi cemas, jangan-jangan aku mengalami oligohidramnion. Apa sih tanda dan gejalanya? Nah, kalau misalnya ibu ini mengalami oligohidramnion karena ketubannya sudah rembes, tentu aja biasanya gejalanya ya mengeluarkan cairan yang bukan keputihan, yang bukan air kencing dari vagina, dan setelah dites itu adalah ketuban. Tapi bisa juga kadang-kadang terlihat kalau perutnya ini besarnya itu lebih kecil dari ukuran kehamilan. Jadi misalnya umur kehamilannya tuh harusnya 30 minggu, tapi kok perutnya ini hanya ukuran perut 24 minggu atau 26 minggu. Nah, ini curiga apakah ada IUGR atau intrauterine growth retardation, perkembangan janin yang terhambat, atau ada oligohidramnion. Tapi diagnosis oligohidramnion ini nggak bisa Bu cuma diterawang, wah ini kayaknya oligohidramnion nih gitu. Tapi memang harus ditegakkan. Yang pertama adalah dengan USG. Selain itu bisa juga dengan pemeriksaan lain. Misalnya pemeriksaan AFI untuk melihat jumlah cairan amnionnya. Kemudian maksimum vertical pocket untuk melihat jumlah cairan di bagian rahim yang terdalam itu berapa sih. Dan bisa juga untuk pemeriksaan apakah yang keluar rembes itu adalah ketuban atau enggak. Jadi memang kalau misalnya kamu curiga oligohidramnion itu ya bisa ditentukan diagnosisnya ya oleh dokter, diperiksa beneran gitu, bukan cuma diterawang dari jauh atau misalnya Bu kok saya kayaknya gini ini saya oligohidramnion atau enggak ya. Nah itu nggak bisa ya, jadi tetap harus melakukan pemeriksaan yang sudah aku sebutkan tadi. Terus kalau misalnya udah oligohidramnion nih, biasanya apa sih pengobatan yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah injeksi cairan sebelum persalinan atau biasa disebut amniocentesis. Walaupun kadang-kadang memang ini harus diulang karena setelah di amniocentesis itu nanti berkurang lagi, jadi bukan permanen gitu ya hasilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah amnioinfusion. Jadi ini kita diinfus cairan NaCl gitu ke dalam rongga amnionnya dengan selang kateter khusus gitu. Jadi ini memang prosesnya harus dilakukan di rumah sakit ya, jadi nggak bisa sembarangan gitu kayak kita asal nyubles gitu, itu nggak bisa. Kemudian bisa juga dengan rehidrasi. Ini sebenarnya yang paling sering banget dilakukan, yaitu dengan memberikan cairan kepada ibu, entah itu melalui infus atau ibunya disuruh mengkonsumsi air minum yang banyak gitu. Harapannya cairan yang nanti masuk ke dalam tubuh kita terus didistribusikan dari tubuh kita melalui plasenta ke janin ini dalam jumlah yang cukup sehingga nanti air ketubannya akan bertambah. Dan yang terakhir adalah bed rest. Jadi kalau kalian oligohidramnion, apalagi kalau karena ketubannya rembes, itu memang harus bed rest, jangan kayang-kayang atau lari-lari gitu ya. Jadi memang harus benar-benar istirahat. Nah yang selanjutnya mungkin yang kalian tunggu-tunggu, ada nggak sih caranya untuk mencegah supaya kita tidak mengalami oligohidramnion? Yang jelas kalau misalnya ini karena genetik, itu tidak bisa dicegah ya. Genetik itu kalau misalnya memang kurang bagus tumbuhannya, plasentanya kurang bagus, janinnya kurang bagus, nah itu tidak bisa dicegah. Tapi kalau misalnya karena dehidrasi, nah itu kan bisa dicegah ya. Jadi tentu aja kita harus makan makanan yang bergizi, minum yang banyak, yang cukup, minum air putihnya, berolahraga supaya nutrisi kita dari tubuh kita ke janin ini nanti distribusinya maksimal. Terus kalau sakit tidak boleh sembarang minum obat, jangan-jangan nanti obatmu itu termasuk obat yang bisa bikin ketubannya sedikit. Jadi harus periksa, harus rajin konsul dokter, apalagi kalau kamu termasuk ibu yang beresiko. Semoga penjelasan kali ini tentang air ketuban sedikit atau oligohidramnion cukup jelas ya. Semoga kalian sehat selalu sampai persalinan nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan bisa follow aku di Instagram